Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, puja dan puji kita panjatkan atas kehadirat Allah. Tidak lupa kita berikan juga salawat dan salam kita berikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan umat yang setia hingga akhir zaman. Alhamdulillah, hari ini kita kembali bersilaturahim dalam program Khasanah Islam bersama dengan Imam Besar Masjid Istiqlal Profesor Dr. Nazaruddin Umar. Dan seperti biasa, kita akan membahas tema yang dekat dengan keseharian kita atau yang sering kita lihat ya, permasalahan-permasalahan yang sedang up to date di negara kita tercinta ini, tapi dari sudut pandang agama. Kita lihat dalam beberapa waktu terakhir, banyak orang yang ikut partisipasi di dalam pemilihan kepala daerah, ataupun juga dari tingkat tinggi sampai tingkatan rendah. Bicara kepemimpinan, bicara jabatan, pasti kita akan membicarakan juga tentang amanah. Nah, sekarang amanah ini adalah sesuatu yang harus dijaga. Sebagai seorang muslim, di salah satu hadis riwayat Ahmad dikatakan bahwa tidak sempurna keimanan seseorang jika dia tidak menjaga amanah. Dan tidak sempurna agama seseorang jika ia tidak menepati janji. Nah, bagaimana kita memaknai amanah tersebut? Apa sih maksud dari amanah dan ayat-ayat apa saja yang diingatkan kepada kita untuk bisa menjaga amanah? Kenapa menjaga amanah itu begitu penting sekali di dalam Islam? Dan satu pertanyaan terakhir yang mungkin nanti akan bisa kita jawab, sebenarnya amanah menjadi seorang pemimpin itu harus diraih atau memang diberikan oleh masyarakat kepada kita? Kita lihat sudut pandang dari pandang Islam dan sudah hadir guru-guru kita pada kesempatan kali ini. Seperti biasa sudah ada Profesor Dr. Nazaruddin Umar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya, Prof. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan juga sudah ada Bapak Dr. Ali Nurdin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ini guru-guru kita luar biasa nih kalau membahas soal kata amanah ini, mudah-mudahan kita jadi lebih paham ya. Prof, ada yang mengatakan kita ini sedang menghadapi satu masa krisis amanah. Nah, sebelum kita mengulas lebih jauh dan lebih dalam lagi, apa sih makna dari kata amanah itu sendiri, Prof? Silakan, Prof. Baik, para pemirsa dimanapun juga berada, alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sahabat, amanah enak diucapkan ya. Iya. Tapi berat untuk kita amalkan. Mungkin bisa diamalkan sekali dua kali, tapi konsistensinya, istiqamah mempertahankan amanah itu pun juga memerlukan pengorbanan, memerlukan komitmen yang sangat kuat ya kan. Amanah itu berasal dari akar kata alif mim nun, amanah. Iya. Amanah itu sudah menjadi bahasa Indonesia sebetulnya. Iya. Aman. Aman ya. Aman itu artinya orang merasa safe, safety. Orang merasa aman, secure ya kan. Ya. Secure dan safety itu adalah aman. Makanya itu orang yang merasa aman, isim fa'ilnya itu adalah aminun. Aminun itu artinya orang merasa aman, orang yang merasa secure, orang yang merasa safety. Ya. Itu disebut sebagai orang yang mukmin ya, orang yang merasa aman. Jadi orang beriman sesungguhnya itu orang merasa aman. Ya. Kenapa dia merasa aman kalau orang beriman? Ya karena kan dia serahkan sepenuhnya kepada Allah. Dia percaya betul bahwa la haula wala quwwata illa billah, sepenuhnya adalah berada di tangan Allah. Itu keyakinan puncaknya itu seorang muslim. Menyerahkan sepenuhnya kepada Allah, tawakal ala Allah. Dia sangat percaya bahwa kalau kita menyerahkan urusan itu kepada Allah, ya mau kemana lagi kita kan? Dialah yang maha kuasa kan? Maka itu kalau orang beriman itu pasti juga itu akan merasa aman. Jadi amin, amanah, mukmin, iman, aman tidak bisa dipisahkan. Karena itu jika ingin merasa aman, berimanlah. Seseorang baru bisa disebut beriman kalau amanah. Nah, apa itu amanah? Yaitu apabila bertanggung jawab dan istiqamah. Jadi buah daripada keimanan itu adalah amanah. Tidak mungkin orang bisa amanah kalau tidak beriman. Ya, pasti
pasti pernah punya persoalan tersendiri. Nah, amanah itu kan bertingkat-tingkat. Amanah secara individu. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Hei, mau nggak kamu nanti percaya aku sebagai Tuhanmu? Itu kan amanah kan? Apa jawaban kita? Qalu bala syahidna. Oh, of course, pasti. Itu kan bala, bukan na'am di situ kan? Na'am, yes. Bala, of course. Jadi pasti itu. Itu amanah secara individual. Kita harus konsisten kepada Allah. Nah, amanah juga sebagai anggota keluarga. Seorang suami bertanggung jawab untuk memberi nafkah kepada keluarganya kan. Seorang ibu harus memberikan bimbingan pengasuhan terhadap keluarganya, anak-anaknya ya kan. Anak pun juga harus tahu diri, orang tua pun juga harus tahu diri. Jadi ada pembagian fungsi. Nah, masing-masing punya amanah dalam setiap keluarga itu. Di level masyarakat pun juga kan ada RT, ada RW. Ya sampai di tingkat negara kan itu pemegang amanah. Presiden itu mendapatkan mandat itu artinya amanah dari rakyat untuk menjadi kepala negara. Nah, amanah itu mulai dari level yang paling pribadi, personal, sampai kepada level yang paling makro. Bahkan lebih holistik lagi, kita itu mendapatkan amanah kolektif kosmopolitan, manusia itu sebagai khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Menjadi khalifah di jagat raya ini itu adalah amanah global untuk kita sebagai manusia. Kita harus bertanggung jawab untuk merawat, memelihara, mengasuh, mendidik, dan menyelamatkan alam semesta ini. Jangan merusak alam. Para perusak alam itu tidak memegang amanah sebagai khalifah. Bagaimana menjadi khalifah? Itu harus mencontoh Allah. Karena kita akan representatifnya kan. Bagaimana Allah? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah yang merawat, memelihara, mengasuh, mendidik, merangkul, membina alam. Tuhan tidak mengatakan Alhamdulillahi Ilahil Alamin. Jadi ilahun itu adalah transenden, maha dijaya, maha hebat, maha jauh di atas. Tapi Rabbun itu rububiyahnya itu menyatu dengan kita. Ana aqrabu min hablil warid. Aku lebih dekat daripada tulang tenggorokan kalian. Bagaimana bisa merawat kalau berpisah? Makanya itu kita mencontoh Tuhan. Bagaimana menjadi pemelihara alam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bagaimana dia menjadi Rabbil Alamin? Ar-Rahmanir Rahim. Itu amanah itu. Baik Allah sebagai as a person itu Ar-Rahmanir Rahim. Jadi Allah ditakkidkan oleh lafaz sifat Ar-Rahmanir Rahim. Kapasitasnya sebagai Tuhan yaitu Rabbun juga Ar-Rahmanir Rahim. Nah, kita kan sering mengatakan saya sih sebagai pribadi nggak ada masalah, tapi saya kan pejabat ini harus begini. Jadi ada pemisah antara dirinya sebagai person dan dirinya sebagai pejabat. Nah, kalau Allah mencontohkan baik ia sebagai person Allah maupun sebagai Tuhan, function di situ sebagai Tuhan, dua-duanya Ar-Rahmanir Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Jadi mengemban misi khalifah itu harus mengedepankan kasih sayang. Bukan mengedepankan power struggle, kejantanan, maha kuasa. Itu nanti bisa jadi anarkis menjadi khalifah. Tapi kalau rububiyahnya menonjol, bukan uluhiyatnya, maka itulah nanti akan memperpanjang usia dunia ini. Nah, kalau manusia itu menjadi khalifah lebih menekankan aspek uluhiyahnya, alam semesta ini nanti tidak terurus. Karena berjarak ya kan. Kalau ingin memperpanjang usia dunia ini, harus rububiyahnya menonjol karena menyatu dengan alam. Jadi konsep khalifah secara makro dan mikro seperti itu. Nah, mari kita melihat apa yang dimaksud amanah itu tidak hanya dalam pengertian bahasa Indonesia, seolah-olah berarti tanggung jawab. Amanah itu ada yang global, ya, ada sporadis, ada personal. Saya kira itu. Baik, Prof. Kita akan kaji lebih dalam lagi di segmen kedua ya, bahwa ini jadi Prof mengatakan tadi di salah satu bentuk orang yang menjaga amanah adalah menjaga alam semesta, menjaga lingkungan gitu sebagai perwujudan sifat Allah yang Rahman dan Rahim. Nah,
kita lihat begitu banyak kehancuran yang ada di sekitar kita ini. Sekarang orang isunya adalah pemanasan global, perusakan alam segala macam akibat ulah tangan manusia. Nah, kalau Karena kita, tidak amanah itu. karena tidak aman, makanya ini jadi introspeksi buat kita. Akan kita kaji lebih dalam lagi. Nanti kita juga akan coba lihat ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran yang berkaitan dengan amanah. Tentunya hanya di sini, di Khazanah Islam bersama dengan Imam Besar Masjid Istiqlal, Profesor Dr. Nazaruddin Umar. Ya, manusia pun juga harus amanah menjalankan fungsinya, visinya sebagai khalifah ya kan. Ya.